yaqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, yang selalu memberikan kepada kita semua. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, dan Allah tak pernah pilih kasih sayang. Maka atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malam ini sama-sama bisa bersilaturahmi di acara keluarga besar SMA Negeri 10 dalam rangka dialog interaktif dengan tema cerdas dan bijak dalam menghadapi pandemi. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, Allah selalu menyayangi kita, memberikan panjang umur, kesehatan, serta kesuksesan buat kita di dunia maupun di akhirat. Untuk itu kita syukuri berbagai nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wujudkan rasa syukurnya itu dengan melaksanakan perintahnya. Yang terhormat Ibu Hajah Nung Nuripah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Bogor. Yang saya hormati Bapak Dr. R. Setio Budi Priyatno yang hari ini sudah hadir untuk bersama-sama ya kita berdialog interaktif. Yang saya hormati Bapak Haji Helmi Arwibawa SH selaku Ketua Komite di SMA Negeri 10 Bogor, dan alhamdulillah keluarga besar pengurus komite ya sudah hadir. Ibu Irma selaku sekretaris, Ibu Anda selaku bendahara di komite, dan tentunya Pak Wayan selaku tim pengembang di SMA Negeri 10 Bogor. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Ketua Komite, pengurus komite yang sudah hadir. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, beserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu orang tua peserta didik SMA Negeri 10 Bogor, yang hari ini atau malam ini yang sudah hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini Allah selalu memberikan keberkahan dan silaturahmi kita selalu dikuatkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, acara pada hari ini susunannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan sambutan Ketua Komite, dan dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan moderator yaitu Bapak Wayan, dan narasumber yaitu dari Bapak Dr. R. Setio Budi Priyatno, dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk keberkahan dan kelancaran acara ini kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah, dan yang non-muslim untuk menyesuaikan. Al-Hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala. Kepada Ibu Hajah Nung disilahkan. Iya, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 10 Bogor, Pak Haji Helmi Ariwibawa beserta jajarannya, ada Pak Wayan, ada Bu Anda, ada Bu Irma. Yang saya hormati Bapak Dr. R. Setio Budi Prayitno selaku narasumber. Terima kasih Pak kehadirannya kembali membersamai kami di sini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 10 Bogor yang malam ini hadir, dan yang dimulaikan oleh Allah, Bapak dan Ibu orang tua peserta didik SMA Negeri 10 Bogor yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi meskipun secara virtual pada kesempatan malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai dengan akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Ya, pada kesempatan malam hari ini adalah saya bersyukur dan bergembira sekali bisa bertemu muka, bertatap wajah meskipun melalui sarana virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah dan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lain dan tidak bukan, ya, sesuai dengan tema atau judulnya dalam hal ini adalah kita akan melakukan dialog interaktif dengan tema cerdas dan bijak menghadapi pandemi. Mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu untuk menanggapi atau ya istilahnya melaporkanlah situasi yang terjadi ya sampai dengan kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini, bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari prosedur Ibu dan Bapak ketika awal kita melakukan tatap muka di dalam prosedur itu kan, kalau misalnya sesuai dengan SKB 4 Menteri, kalau misalnya ada yang terpapar, sebenarnya batasannya itu sampai dihentikan itu kalau misalnya lebih dari 5% gitu kan, seperti itu. Namun karena tidak hanya kejadiannya tidak hanya di satu sekolah, akhirnya diputuskan oleh KCD ya untuk menghentikan selama seminggu, 5 hari ya waktu itu, atau seminggu, selama 1 minggu PTM-nya gitu kan, seperti itu. Karena berawal ya tidak hanya di SMA 10 saja. Kalau di SMA 10 sendiri sebenarnya awalnya ada laporan dari orang tua siswa yang mungkin salah satunya adalah anggota atau korlas ya yang terpapar, kemudian dilakukan kepada anak-anak untuk segera melakukan swab juga, tapi hasilnya memang negatif. Kemudian ada juga beberapa anak yang memang bergejala, tapi ada beberapa yang tidak sampai 5% lah itu sebenarnya gitu kan, seperti itu. Nah, sejalan dengan itu ada surat dari KCD yang kita untuk menunda PTM. Nah, sejalan dengan itu baru terkonfirmasi ada ibu guru gitu kan, yang pada akhirnya dilakukan tracing, karena memang yang melakukan tracing itu sebenarnya dari puskesmas, Ibu dan Bapak. Jadi perlu diketahui bahwa
kalau ada yang terkonfirmasi, kan kewajiban kami adalah untuk melaporkan. Kami melaporkan ke Satgas COVID kecamatan, yaitu ke Puskesmas. Kemudian dari Puskesmas sendiri yang melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan. Akhirnya didapatlah sebagai bentuk tracingnya itu beberapa kelas yang pada saat terakhir ibu guru itu melakukan proses pembelajaran di kelasnya, gitu, seperti itu. Jadi, namun demikian, sekarang hasilnya insya Allah sudah ada. Namun demikian, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter juga, bahwa tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena memang selanjutnya sudah ada tindak lanjut, ya, ada tindak lanjut, ada ditangani, ada pendampingan dari puskesmas terdekat, gitu, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, untuk anak-anak yang memang terpapar positif itu diisolasi selama 10 hari. Kalau misalnya bergejalanya bertambah, kemudian ditambah 3 hari. Setelah itu, insya Allah mereka sehat kembali, gitu, seperti itu. Itu mungkin. Nah, oleh karena itu, untuk mengantisipasi apa yang terjadi, ya, yang boleh dikatakan lumayan heboh juga, maka kami pada hari Jumat berinisiatif untuk kami berkomunikasi dengan Pak Dokter, kemudian mengadakan dialog interaktif khusus untuk anak-anak, supaya anak-anak tidak terlalu khawatir, bisa menyikapi dengan bijak anak-anak sendiri. Yang penting punya semangat, tetap semangat untuk tetap sehat, gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita adakan khusus karena pada saat itu mungkin ibu dan bapak sedang berkegiatan, ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu bekerja. Oleh karena itu sengaja kita panggil kembali, kita hadirkan kembali Pak Dokter Setio, biar lebih jelas, lebih secara langsung lah nanti kita berdialog. Mangga Ibu dan Bapak dengan Pak Dokter Setio Budi untuk bagaimana supaya kita bijak dalam bertindak, menyikapi, mendampingi anak-anak kita itu. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai bentuk sebagai sambutan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan sambutan serta informasinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Komite kepada Pak Haji Helmi. Disilahkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh keluarga besar orang tua dari SMA Negeri 10, alhamdulillah yang saya hormati Bapak. Maaf Pak Helmi, suaranya kurang keras ya. Suaranya kurang keras Pak. Ya. Jelas nggak Pak? Sekarang jelas. Kurang Oke, dekat sekarang. mungkin. Kurang dekat Pak. Kurang Pak, dikit lagi Pak. Kurang dikit lagi Pak. Ya, oke, sekarang. Jelas. Ya, oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang saya hormati Bapak Ibu Haja Nung Nurifah, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10, yang saya hormati Bapak Dokter Setio Budi Prayitno. Terima kasih Pak Dokter sudah meluangkan waktunya yang sekian kali untuk kami ini. Alhamdulillah, dan mohon maaf yang lalu belum hadir banyak waktu
Pak Dokter mengisi webinarnya. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Deden Samsudin yang selalu setia ini menemani segala macam, mau online mau offline, mau hujan mau panas ada aja Pak Deden. Alhamdulillah untuk kita semua. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga ucapkan dan saya banggakan juga ini Pak Wayan Wicaksana, tim pengembang program dari Komite. Lalu Ibu Anda, Bendahara, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya. Di sela istirahatnya sudah dari perbankan, sekarang direpotkan kembali. Alhamdulillah yang saya hormati juga Bu Irma, sekretaris dari pengurus komite. Alhamdulillah sudah mau direpotin juga. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh orang tua dari siswa-siswi SMA Negeri 10. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kita semua akan belajar banyak dari Pak Dr. Setio yang sudah banyak pengalaman tentunya dan sesuai dengan ilmunya untuk bisa menenangkan kita, menambah ilmu dari kita semua dalam menghadapi pandemi ini yang sudah gelombang berapa kita nggak tahu, edisi yang keberapa juga udah nggak paham lagi ini. Terakhir sekarang Omikron, mudah-mudahan udah nggak ada lagi. Alhamdulillah nanti kita akan bersama belajar dari Pak Dokter agar kita semua juga merasa tenang dan sigap juga nyaman dalam menjalankan keseharian kita yang selalu ditemani juga dengan adanya virus di mana-mana yang tidak terlihat. Banyak dan dengan ilmu yang kita dapat manfaat bisa mengawal, membimbing juga anak-anak kita yang untuk mencapai cita-citanya, terutama yang kelas 12 ini juga yang akan menghadapi ujian akhir. Juga kita bisa memperkuat juga mereka, di mana mereka mungkin kurang tenang juga ya, sama seperti kita ada PTM, kemudian tiba-tiba dipulangin lagi, untuk offline lagi, dan baru saja mereka senang bertemu dengan sekolahnya, guru-gurunya, teman-temannya, akhirnya harus pulang lagi. Dan ini juga minta masukan juga dari Pak Dokter Setio bahwa bagaimana kita juga bisa menyikapi dan membuat anak-anak kita itu tetap senang belajar walaupun dari rumah, walaupun online. Itu dia. Dan kita juga meminta sarannya juga bagaimana kita dalam membimbing anak-anak kita ini di rumah. Gitu. Dan juga dalam keseharian mereka bukan tentu hanya belajar saja, tapi juga hal-hal lainnya dalam pandemi ini, khususnya untuk anak-anak kita di rumah. Terima kasih saya sampaikan untuk semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Helmi yang sudah memberikan sambutannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu dialog interaktif ya bersama Pak Dr. R. Setio Budi Priyatno dengan tema yaitu cerdas dan bijak dalam menghadapi pandemi, dengan moderator yaitu Bapak Wayan. Kepada Pak Wayan disilahkan, acara ini sepenuhnya Pak Wayan untuk memimpin. Mangga Pak. Baik Pak Deden, terima kasih Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, adik-adik saya kecuali Mas dokter gitu, yang lainnya kan masih lebih muda dari saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Rampes. Ya gitu ya. Jangan lupa basi budaya Sundanya harus dibawa. Biar diprotes juga nggak apa-apa. Tapi kita maju dengan budaya Sundanya. Baik, izinkan saya untuk memoderatori acara ini bersama Pak Dokter. Nanti saya spotlight dulu. Sebentar, Pak Dokternya mana nih? Pak Dokter. Spotlight. Ya, kok Pak itu Pak Elmi? Sorry, salah. Pak Dokternya mana Pak Dokternya? Pak Dokter. Oke, Pak Dokter. Ya, selamat datang Pak Dokter ya. Kalau tidak salah saya baca ini kan Pak tadi bilang dokter, tapi kalau tulisan Bapak dokter, jadi saya manggilnya dokter. Yang betul mana Pak Dokter? Dokter Pak Dokter ya, Wayan dokter. Iya, dokter. Jadi Pak Dokter Raden Setio Budi Prayitno, ulama. Ulama, betul. Ya, Pakai betul, ulama. betul. Jadi jangan harus tambah ulama. Baru sadar, mikir dulu Pak Raden ini. Jadi Pak Raden ini kalau dari namanya pasti dari daerah Jogja gitu ya. Daerah Jawa Tengah. Jogja. Raden Setio Budi Prayitno itu ciri khas dari Jogja, Bapak dan Ibu. Dan sudah saya yakin kalau dari penampilannya sudah cukup senior. Saya mau mengatakan tua, tapi senior. Di Kota Bogor, tidak asing lagi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, izin saya untuk memoderator. Jadi kita ceritanya istilahnya ngobrol ya Pak ya. Jadi biar ngobrol santai, bukan presentasi. Bapak dan Ibu silakan untuk bertanya. Aturannya adalah menggunakan tanda raise hand. Ada yang di sebelah itu ada gambar kotak raise hand. Nanti kami persilakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya coba memandu ala penyiar. Mungkin kalau Pak Raden tahu radio Reco Pentung, radio Unisi, itu adalah salah satu penyiarnya adalah saya Pak, dulu Pak. Amin, ya Rabbil Alamin. Dulu saya masih kalau di Jeronimo ada suka bareng-bareng sama Mas Keli malam Jumat itu cerita tentang yang rada miring-miring ya gitu. Angkatan berapa Pak Raden? Saya lahir di 63, terus selesai SMA itu di 81. Angkatan 81 dulu belum ada SMA Ciawi ya, dulu masih ada SMA 2 filial Ciawi. Jadi saya adalah lahir dari SMA 2. Ya. SMA 2, baik. Baik, Bapak dan Ibu, saya persilahkan dulu untuk waktu singkat untuk memperkenalkan. Tadi Pak Dokter sudah menyiapkan beberapa slide gitu ya, tentang COVID. Tentu saja jangan yang susah-susah Pak, bahasa yang gampang-gampang saja Pak. Saya persilahkan Bapak untuk share screen dan Bapak dan Ibu silakan menyimak. Kesempatan, waktu untuk Bapak. Baik, terima kasih Pak Wayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita semua. Mudah-mudahan suaranya juga tidak terlalu jelek ya, diterima di sana karena posisi saya sekarang ada di Bandung. Tapi yang jelas lebih bagus dari suara saya, Pak. Amin. Saya harus menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah semangat ini sama semangat dengan Bapak Ibu sekalian, terutama saya sering banyak diskusi dengan Ibu Nung. Ini karena saya juga sebagai orang tua. Jadi saya punya anak juga, saya punya keluarga, saya punya kerabat, saya punya saudara yang juga mengalami hal yang sama. Jadi korban, kematian, pemakaman COVID, dan seterusnya itu cerita panjang. Kemudian yang kedua, seperti tadi disyaratkan sama Pak Wayan, saya memang secara akademisi dari Fakultas Kedokteran, artinya adalah bukan semata-mata karena dokter atau karena akademisinya, tidak sama sekali. Saya lebih mengutamakan, saya punya semangat untuk berbagi hal yang sama sebetulnya. Jadi nanti forum di sini adalah lebih banyak, ini adalah berbagi. Ayo sekarang siapa yang mau berbagi pada malam hari ini sama. Nah, ketika berbicara saya sebagai narasumber, ketika saya berbicara sebagai seorang ahli, itu juga tidak sama sekali. Saya bukan ahli, tapi kebetulan saya
di industri farmasi. Jadi dari mulai pandemik yang lalu sampai hari ini, saya terus mendampingi pandemik. Ini yang berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah berhenti bekerja. Sanbe Pharma tidak pernah tutup sama sekali sampai hari ini. Jadi otomatis saya berhadapan langsung. Ini mudah-mudahan bisa terlihat Bapak Ibu sekalian. Ini adalah resep saya sampai diketik seperti ini. Tolong diperhatikan. Jadi sudah males lagi membuat nulis resep satu-satu. Kenapa demikian? Karena sampai jam hari ini aja, hari ini saja sampai jam sekarang kita bicara, udah 10 orang yang harus saya tuliskan resepnya. Bahkan satu hari itu bisa sampai 80 orang ketika kalut-kalutnya kita yang lalu. Dan alhamdulillah ini adalah bukan cuma cerita asal-asalan, ternyata kita survive. Jadi selalu saya semangat ketika ada forum, ayo kita bicara. Makanya saya ingin menyampaikan beberapa slide, mudah-mudahan ini akan bisa mewakili Bapak Ibu sekalian. Dan semoga bisa ditularkan kepada yang tidak hadir. Ini adalah slide yang ingin saya sampaikan. Hanya beberapa slide, saya mohon maaf, saya akan hilangkan gambarnya dulu supaya lebih mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, judulnya pun saya senang banget ketika diskusi dengan Bu Nung, cerdas dan bijak menghadapi pandemik. Jadi ini yang harus kita diskusikan sama-sama. Artinya adalah kita memang harus betul-betul cerdas dan bijak. Tadi sudah disyaratkan sama Pak Helmi juga, sekarang Omikron. Nanti apa lagi? Atau kenapa Delta plusnya sekarang sudah hilang? Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin selalu menyampaikan slide yang terutama ini. Kita ini adalah manusia. Sekali lagi, kita ini adalah manusia. Dan dikaruniai Tuhan yang Maha Besar, tidak mungkin ada kesalahannya sama sekali. Ini reseptor. Jadi di dalam tubuh kita tuh sudah disediakan reseptor dengan nama ACE2. Dan reseptor ini atau alat penerima ini betul-betul untuk menerima SARS-CoV-2. Jadi apapun judulnya, Omikron, MU, Delta, Gamma, dan seterusnya, itu pasti akan diterima oleh tubuh manusia. Ini yang harus dicatat sama kita. Apapun variannya pasti akan diterima karena kita sudah dikaruniai reseptor. Pertanyaannya sekarang, kalau kita ingin memperdalam lagi, tidak mungkin reseptor ini ditempelkan ke diri kita, ke diri manusia, kecuali untuk kebaikan manusia. Sekali lagi, reseptor ini diadakan untuk menerima virus. Sekarang lagi kita bicara adalah SARS-CoV-2, dan itu adalah untuk kebaikan kita. Kenapa kebaikan? Karena pada akhirnya tubuh kita akan bisa belajar mengenal. Tadinya tidak kenal Omikron, tadinya tidak kenal Delta plus dan seterusnya. Sekarang kita sudah kenal. Hasil akhirnya adalah sekarang. Apapun jenis virusnya, itu tidak pernah meluluhlantakan manusia. Kita kenal sampai hari ini hepatitis. Anak cucu kita atau yang baru lahir saja langsung hepatitis. Pertanyaannya, kenapa harus disuntik atau kenapa harus diimunisasi dengan hepatitis? Berarti virus hepatitis itu ada. Dan kita tidak terganggu. Kita tidak harus bawa piring masing-masing, gelas masing-masing, dan seterusnya sendok masing-masing karena ada hepatitis. Demikian juga dengan demam berdarah. Demam berdarah hal yang sama. Sampai hari ini, nyamuk Aedes aegypti sebagai vektornya itu tidak pernah hilang di kehidupan kita. Ingat, karena kita manusia. Artinya, balik lagi sekarang, manusia itu punya karakter menang, tidak mungkin kalah. Manusia itu sempurna di antara makhluk yang lain, termasuk dalam hal ini adalah makhluk virus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya selalu ada di sini. Awalnya iya, semua kaget, semua shock. Tapi kita sudah belajar dengan PSBB, naik lagi PPKM juga sampai sekarang mulai beralih lagi nih. Dari 1, 2, sekarang udah mau masuk ke 3 lagi.
Tapi ingat kita punya pengalaman menang. Nah, ini yang jadi catatan buat saya. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan kaget ketika ada seseorang yang meninggal akibat COVID atau berhubungan dengan COVID. Kenapa demikian? Karena COVID itu atau SARS-CoV-2 itu tidak mengenai saluran pernapasan saja. Jadi bukan SARS lagi yang dulu kita pernah dengar. Bukan Severe Acute Respiratory Syndrome. Tapi mengenai pembuluh darah. Dan yang terkena adalah seluruh pembuluh darah tubuh kita sehingga akan mengenai seluruhnya. Jadi kematian itu, mohon maaf sekali lagi, kematian itu betul-betul memang berat untuk bisa dipulihkan. Ketika mengalami SARS-CoV-2, ini menjadi catatan penting. Kenapa sekarang dipandemikan? Karena catatannya adalah seperti ini. Tapi balik lagi ke konsep tadi. Tubuh kita ini sudah dipersenjatai semuanya. Kita sudah punya sistem pertahanan tubuh. Dan itu sempurna. Tinggal bagaimana kita merawat tubuh kita agar sistem itu bekerja sempurna, bekerja optimal. Catatan lain lagi, ini gambaran yang lebih mempermudah. Otak kita akan kena, mohon dicatat ya. Sekarang saya ingin berbicara di otaknya nih terutama. Di pemikiran kita, paru-paru kena, jantung kena, semua kena. Ketika kita berbicara di otak kita yang kena, maka muncul sekali lagi, muncul kepanikan yang luar biasa. Apalagi WA-nya, beritanya, atau statusnya, itu menggambarkan seluruhnya informasi mengenai betapa jeleknya COVID-19. Sehingga kita lupa. Kita lupa pada saat kita mempunyai pemikiran yang sehat. Kita panik, dan terjadilah hal-hal sampai terjadi ke pemakaman COVID. Jadi intinya adalah di pusat pemikiran kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan. Apalagi dengan kondisi dengan berbagai komorbid. Ada hipertensi, ada diabetes, kolesterol LDL-nya tinggi, trigliseridanya tinggi, HDL kolesterolnya rendah. Ini akan mempersulit lagi kita menghadapi COVID-19. Sehingga apa sebetulnya malam ini yang lebih saya konsentrasikan? Malam ini saya lebih mengkonsentrasikan pada kita semua yang mempunyai komorbid. Artinya apa? Kita tidak boleh ada yang sakit. Tidak boleh ada yang hipertensi, tidak boleh ada yang diabetes, tidak boleh ada yang sakit sama sekali. Karena sakit ini akan mudah sekali masuk di pemakaman COVID. Mohon menjadi catatan tersendiri untuk pembicaraan mengenai komorbid. Nah, vaksin sekarang. Vaksin sudah sampai ke booster. Besok tanggal 22 saya sudah vaksin yang keempat. Bukan booster lagi, saya sudah vaksin yang keempat. Tapi catatan pentingnya lagi, kita tidak pernah mengevaluasi seberapa tinggi antibodi yang dihasilkan dengan suntikan vaksin. Ini juga jadi renungan buat kita sama-sama. Kecuali kalau kita disuntik terus kemudian diperiksa, kita mumpuni, mungkin akan jauh lebih bebas. Artinya adalah jauh lebih keyakinan kita akan jadi lebih kuat. Tapi di sini tidak ada, kita tidak punya catatan apa-apa mengenai IgG/IgM kita setelah disuntik 1, 2, kemudian booster. Nah, terakhir kita balik lagi ke Omikron, terakhir balik lagi ke varian. Varian akan terus ada. Virus itu akan tetap ada. Yang dibicarakannya ini, yang dibicarakannya adalah spike-nya nih. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak dengan berbagai cerita. Terutama adalah ceritanya makin mudahnya tersebar, makin luar biasanya bergejala dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah sharing. Yuk kita diskusi cinta kita kepada anak-anak kita. Kenapa komunitas ini sedemikian bagus, harus dibina dari sekarang. Jangan sampai ada, mohon maaf sekali, ketika anak kita semangat untuk bermain saja dilarang. Bermain, kita bukan bersekolah. Ini jadi akan mempersulit karena COVID. Atau kebalikannya sekali lagi. Sekarang sudah ada PTM, tapi keraguan kita masih tinggi banget menghadapi pandemi. Mohon menjadi bahan diskusi. Kira-kira itu Pak Wayan, saya kembalikan ke Pak Wayan dan saya akan stop share-nya supaya kita bisa langsung interaktif. Monggo, terima kasih. Mudah-mudahan ini yang jadi acuan kita berdiskusi dan sekali lagi jangan melihat dari sudut bahwa saya akan mempengaruhi. Kenapa demikian? Karena balik lagi ke resep. Ini resep, mohon maaf sekali lagi, ini resep benar-benar saya ketik, udah malas lagi nulis satu persatu karena saking banyaknya pasien. Saya setiap hari tidak berhenti, dari mulai muncul kemarin nih sekarang yang diributkan, karena udah mulai naik lagi, maka sekarang saya udah nulis lagi.
lebih dari 30 pasien sampai hari ini saja dari tanggal 2 kemarin sampai hari ini saya udah lebih dari 30 pasien, hampir 40 pasien. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan hasilnya nggak ada apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, isinya tidak ada sama sekali untuk Omikron, tidak ada sama sekali untuk COVID-19. Isinya adalah antibiotik, isinya adalah panas, isinya adalah pilek. Kalaupun ada di sana bicaranya obat cacing, penelitian. Kalau di sana bicaranya antivirus, tapi bukan virus untuk COVID. Semua vitamin yang dikasihkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin forum ini supaya tidak ada ketakutan, supaya tidak ada kepanikan. Karena kematian yang terjadi justru karena kepanikan yang menyebabkan orang menjadi delir atau delirium. Sehingga lupa. Lupa kalau dia adalah orang akademisi, lupa kalau dia adalah dekat banget dengan masjid, lupa karena dia dekat dengan gereja, lupa semuanya. Sehingga pada akhirnya, yang tadi saya bicarakan komorbid atau penyakit penyerta, itulah yang membuat fatal. Jadi sekali lagi, apalagi anak-anak kita tuh kuat banget. Anak-anak jauh dengan kita, karena berbeda dengan kita. Kita ini terlalu banyak pikiran. Anak-anak kita tuh pengen bermain, pengen ketemu dengan teman-temannya sekelasnya dan yang lain, sehingga sebetulnya lebih sehat dibandingkan dengan kita dari sisi pikirannya. Pak Wayan, silakan, monggo. Baik, terima kasih Pak. Cukup menarik presentasinya, sudah mengkasihkan gambar yang ruwet-ruwet saja. Tapi saya coba underline dulu sebelum disampaikan kepada penanya. Ada 2 pertanyaan yang sudah raise hand. Underline-nya adalah dimulai dari pikiran. Jadi pikiran itu yang baik, yang tenang, bergembira, terus tidak stres menghadapi tantangan, itu adalah kata kunci untuk meningkatkan imun. Kemudian yang kedua adalah mengusahakan selalu hidup sehat, sehingga tidak ada komorbid atau penyakit bawaan, penyakit yang ini. Kalau panu boleh ya Pak ya, nggak apa-apa gitu panu. Artinya yang lain-lain, tadi ada beberapa penyakit yang ini, tapi namanya manusia tentu juga punya penyakit dan juga sudah diciptakan dengan kesempurnaannya oleh Sang Maha Kholik, di mana ada tentakel tadi yang namanya ACC itu untuk proses modifikasi, proses perbaikan dari genetika gitu kan. Kalau gampangannya generasi saya sama Bapak itu dulu paling cantik kelasnya adalah Yeni Rahman, itu bintang film. Kalau sekarang Yeni Rahman di mall di Bandung itu bari perem ge kapanggih gitu istilahnya gitu ya Pak ya. Ya gitu. Baik, supaya diskusinya cukup menarik, saya persilakan dulu yang raise hand pertama Bapak Ketua Komite untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak, langsung saja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Pak Dr. Setio. Alhamdulillah menarik Pak. Tadi saya ada mau saya tanyakan Pak. Tadi Pak Dokter bilang kita itu tubuh manusia sudah dilengkapi dengan seluruh macam imun dan perlengkapan untuk bisa meng-covery tubuh kita dari serangan virus. Lalu kalau memang kita ini sehat, tidak ada komorbid, kita ada gejala-gejala yang ditenggarai itu bahwa ciri itu adalah COVID. Lalu seperti misalkan flu, pusing, demam, dan sebagainya ciri-cirinya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Apakah itu minum obat? Obat itu apa? Atau antisipasi terlebih dahulu, antisipasinya itu apa? Lalu kalau kita ini yang memiliki komorbid, lalu apa yang harus dilakukan? Tentunya kan berbeda atau sama dengan yang tadi tidak punya komorbid. Gitu. Lalu ke berikutnya, bagaimana caranya untuk kita kan dalam satu keluarga, mungkin kita punya anak udah ada yang dewasa juga, ada yang dan sebagainya. Itu kitanya tenang, tapi anak kita yang parno nih Pak. Jadi wah kitanya jadi panik sendiri gitu. Seperti saya misalkan, saya tenang, istri juga tenang. Apalagi saya ditinggal bersama 150 orang di dalam satu rumah dan pagar. Nah jadi kayak kemarin nih saya tenang nih, ada flu dik. Memang sebulan semalam istri. Tapi anak kita ini paniknya luar biasa nih yang sudah dewasa. Membuat kita ini jadi ikut-ikut panik gitu. Bukan panik karena COVID-nya, bukan karena virusnya atau
sakit kita, tapi panik menghadapi keluarga kita yang panik melihat kita atau lingkungan tinggal sama kita itu ada gejala gitu. Walaupun itu belum tentu itu virus kan. Itu aja Oke, Pak dari saya. baik. Sudah ditangkap Pak Dokter? Mau langsung ditanggapi apa nunggu pertanyaan berikutnya? Masih di mute Pak, mohon maaf. Siap Pak Wayan. Saya Langsung kira langsung ditanggapi aja ya. Tanggapi saja. Oke Pak Helmi, silakan ya. Baik, yang pertama adalah mengenai sistem pertahanan tubuh kita. Saya coba karena kita bisa lihat di kamera masing-masing. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut. Ini aja, yang 3 aja dulu. Di sini sudah disediakan senjata, di sini sudah ada antibakteri, di sini sudah ada antibakteri, di sini sudah ada antibakteri. Di sini sudah ada antivirus, di sini ada antivirus, di sini ada antivirus. Tapi balik lagi sekarang, ini kita seolah-olah hilang sama sekali. Ini baru 3 bicara, Pak. Belum lagi ke sistem tubuh kita semuanya. Tadi saya menyinggung mengenai kulit. Kulit itu adalah pusat pertahanan pertama. Kenapa kita pakai baju? Ini karena kita punya dinding yang harus dilindungi. Karena dia melindungi kita. Jadi kalau tadi Pak Wayan mengingatkan mengenai panu, ketika orang itu ada panu, mohon maaf sekali lagi. Ketika orang itu ada panu, berarti bukan pusat ya, benteng pertama pertahanan tubuhnya karena di kulitnya tidak sempurna. Harusnya tidak tumbuh jamur, tapi tumbuh jamur, maka itu menjadi lemah. Ada kelemahan di sana nantinya. Jadi mata kita dengan air matanya, air mata kita itu dibuat oleh kelenjar itu berbeda dengan air biasa. Di sana ada minyaknya, di sana ada lendirnya, di sana ada airnya. Dan di sana ada antibiotik, di sana ada antivirus. Demikian juga dengan hidung. Hidung ini lebih dari ACDC yang punya kita. Udara yang panas didinginkan, udara yang terlalu dingin dihangatkan. Ada ciliaknya. Kemudian liur mulut kita ini juga hal yang sama. Ketika ada bakteri yang masuk dalam mulut kita, ketika ada virus, itu pun akan bekerja. Belum lagi sistem pertahanan tubuh kita yang lainnya, termasuk asam lambung kita, sistem limfe kita, kelenjar limfe kita di seluruh tubuh, itu sudah luar biasa. Jadi kalau pertanyaan Pak Helmi, bagaimana sebetulnya, saya tidak ingin ada sakit. Tubuh kita tidak boleh ada sakit, tubuh kita tidak boleh ada komorbid. Karena kalau tubuh Berarti kita ada dokter nggak laku, komorbid, Pak. iya, saya memang supaya obat supaya tidak laku, Pak. Makanya pertanyaan berikutnya minum obat itu saya akan tolak itu. Bisa diterima nggak Pak Helmi? Jadi saya inginnya biar nggak serius, Pak. Saya salah supaya nggak serius. Iya betul itu yang diperlukan Pak Wayan. Jadi Siap. Kalau kita sakit, otomatis sistem imun kita tidak ada, Pak. Buruk, Pak. Kita sakit gigi saja, nggak usah bicara apa-apa, sakit gigi aja. Mungkin lemari atau piring aja bisa kita lempar, Pak. Karena kita sudah tidak sehat pada saat itu pikiran kita. Jadi pertanyaan pertama, sistem mengenai pertahanan tubuh kita itu tidak berdiri sendiri. Mohon Bapak Ibu sekalian diperhatikan betul-betul. Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Sistem kita jelek, yang lainnya pencernaan kita jelek. Mohon maaf nih, jerawat katakanlah sekarang. Hanya di muka saja ada jerawat. Berarti sistem pertahanan tubuh kita jelek. Ada panu, berarti sistem pertahanan tubuh kita juga jelek. Makanya saya keras banget di sana. Tidak boleh ada sakit, apalagi komorbid. Itu yang perlu ditanamkan. Nah, sekarang bagaimana kalau sampai kita sudah mulai berbicara di komorbid? Ayo kita selesaikan. Ayo kita diskusikan gitu. Karena apa? Karena sampai hari ini angka kesakitan hipertensi, diabetes, semua termasuk kanker itu nggak pernah turun, Pak. Dengan bicara obat. Mohon maaf sekali lagi, saya seorang dokter dilantik, disumpah, tapi saya benci dengan obat. Karena konteksnya ada kita pemikiran. Kenapa? Karena kita bersandar. Sama halnya sekarang ketika kita bersandar kepada dokter, rumah sakit, puskesmas, maka kita lupa. Kita lupa bahwa kita adalah orang yang kuat. Kita manusia yang kuat. Itu jadi lupa. Nah, jadi kuncinya sekarang Pak Helmi ketika berbicara ada di satu komunitas, itu harus betul-betul kita kuat untuk bisa menyetir mereka yang parno-parno. Makanya ini inisiatifnya dari awal bisa disampaikan sama Ibu Nung juga.
Saya begitu semangat, Bu, nggak bisa deh kalau gini. Saya datang deh, Bu, ke SMA 10 deh, saya bicara deh sama teman-teman di sana. Itu yang saya ingin lakukan. Karena kalau tidak seperti itu, hilang kita. Jadi kita tidak punya teman, seolah-olah Pak Helmi dengan komunitas tersendiri, sehingga di sana panik yang terjadi. Ketika panik, apa yang terjadi? Diperiksalah bareng-bareng, Pak. Ingat ya, dengan rasa takut saja, nggak ada negatifnya, pasti positif pemeriksaan. Karena rasa takut yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya kasar, tadi saya benci dengan obat, sekarang saya benci lagi dengan apa? Dengan kertas pemeriksaan. Kertas pemeriksaan itulah yang sangat menular dibandingkan dengan COVID-19. Karena kalau satu orang sudah diperiksa, mohon maaf sekali lagi, periksa lagi, Pak. Nular itu, kertasnya yang nular, bukan COVID-nya. Aduh, teman sejawat saya kena. Aduh. Teman satu kantor saya kena. Jadi makanya saya katakan kenapa saya ini setiap hari, Pak. Saya sudah tidak lagi bikin nyetak resep lagi. Saya minta sama sekretaris sama staf saya, tolong print kan, potongin satu persatu karena udah nggak sempet lagi, Pak. Karena sama semua, Pak ya. Iya, dan obatnya sama. Tinggal sekarang, oh dia tidak pusing ya, sudah saya tidak kasih paracetamolnya. Oh dia tidak flu ya, sudah saya tidak kasih. Kasihkan yang ini aja, kasihkan vitamin saja lah. Tinggal Jadi nggak ada coret-coret sama ya, sekali. Pak, ya. Jadi balik lagi. Baik. Iya, jadi 3 pertanyaan dari Pak Helmi. Yang pertama adalah sistem pertahanan tubuh kita harus sehat. Diskusi bareng-bareng yuk kita sama-sama. Jangan karena ada sepeda, jangan karena ada apa-apa, tapi ternyata serangan jantung akibat sepeda. Jadi beda konteksnya nih sehatnya. Demikian juga dengan yang lain. Kita sehat mulai dari, betul saya senang banget sama Pak Wayan. Pikiran kita loh. Pusat pikiran kita tuh sehat, kita tuh manusia gitu loh. Kalau kita sebentar aja, aduh Pak, jangankan pakai masker double Pak, yang sudah APD lengkap dengan face shield, dengan baju yang luar biasa, sepatunya, meninggal Pak, masuk pemakaman COVID Pak. Jadi kita harus berpikir yang berbeda, jangan mengarah ke yang itunya, kita tidak lemah. Ingat komorbid. Sekali lagi, ingat komorbidnya. Ingat kita balik lagi ke pemikiran. Nah, bagaimana sekarang secara psikisnya? Tidak mau tahu, saya serahkan kepada Pak Helmi terus terang, karena komandannya ada di Pak Helmi. Artinya apa? Kitanya nggak boleh ikut lautan itu, lautan Parno itu. Kalau kita ikut ke sana, ya ampun, Bapak Ibu sekalian, Pak Wayan, Pak Helmi, teman-teman semua, saya harus berangkat. Tiket itu udah ada, Pak. Baik tiket kereta atau tiket pesawat. Jadi saya harus negatif. Pulang nih sekarang dari Kalimantan, besok saya berangkat lagi ke Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pulang dari sana, kan harus pulang, Pak. Berarti harus negatif. Coba kalau kita nggak pakai, ya Allah, kan kita hanya punya doa semuanya juga. Ya Allah negatif kan. Ya Allah negatif kan. Sehingga tidak ada rasa ketakutan di sana. Karena kita didampingi dengan hal tersebut. Jadi apapun yang kita pikirkan, hasilnya adalah yang kita ada dalam pikiran kita. Demikian Baik, Pak Wayan, terima demikian kasih. Pak Helmi, Ya, silakan. oke, ini ada penanya satu lagi, Pak Haji Deni nih, bapaknya Ya, Pak Haji Gosi. Deni, mangga. Saya persilahkan Pak Haji Deni, saya kira bagus juga kalau dibuka kameranya ya, supaya Bapak dan Ibu yang lain ikut melihat. Baik, siap. Ya, betul. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Helmi, monggo Pak Deni. Salam sehat semua. Yang terhormat Ibu Nung sebagai Kepala Sekolah SMA 10, yang terhormat Pak Wayan sebagai host, dan yang terhormat Pak Dr. Raden. Ini luar biasa nih. Perkenalkan Pak, saya orang tua dari Puji 11 Mukampur. Dan memang tadi mungkin Pak Wayan sebelum sesi sharing ini saya akan bertanya, tapi bertanya akan berat-berat tadi karena tadi saya lihat Pak Dokter jawabnya sudah sangat luar biasa. Memang yang harus digarisbawahi adalah ketakutan yang harus kita perangi. Yes. Nah, pertanyaan saya sebetulnya sih pertanyaan simpel dan tapi menggelitik saya, Pak Dokter. Pertanyaan saya adalah perihal anak-anak kecil, Pak. Kebetulan setahun yang lalu full saya di gugus tugas kota, Pak. Menangani perkopitan ini sudah, ya alhamdulillah, sudah kenyang, Pak. Dari mulai sisi aspek kesehatannya sampai dengan aspek sosialnya. Sangat-sangat luar biasa. Nah, cuma dari pengalaman di lapangan,
Saya minta pertanyaan kepada dokter, ya anak kecil. Saya suka ngelihat Pak, orang tua itu lengkap, maskernya malah double, masker is, masker yang kerennya. Nah, tapi anaknya nggak pakai masker. Apakah dari sisi kesehatan itu anak kecil lebih punya daya kekuatan lebih atau seperti apa, Dok? Karena ini kejadian yang banyak terjadi di lapangan, di mana bapak ibunya lengkap pakai masker dan lain-lain, tapi anaknya nggak pakai masker. Alasannya kasihan kalau anak kecil lengkap. Mungkin itu aja Pak Wayan sebagai host untuk nanti kita lanjut di sharing sesi. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter untuk menanyakan anak Langsung kecil ya. ceritanya, apakah lebih tahan, lebih imun? Ya, betul. Balik lagi ke konteks pemikiran. Anak kecil itu lebih bebas. Anak kecil tidak punya beban secara eksternal. Sekali lagi, secara eksternal dia tidak ada beban sama sekali. Dan ini yang harus kita renungkan sama-sama. Makin sering anak kita kena infeksi, maka makin kuat dia. Tolong jadi catatan penting nih. Kita tidak sadar sama sekali. Kita tidak sadar karena kita udah puluhan tahun berbicaranya. Tapi anak kecil yang baru lahir, seolah-olah, ini menyangkut pertanyaan tadi dari Pak Helmi juga, karena ada yang tersisa. Kalau ada gejala seperti apa? Jadi, apa sih gejala itu? Gejala itu adalah respon tubuh. Respon tubuh ketika berhadapan dengan berbagai penyakit, termasuk virus di dalamnya. Jadi demam adalah alat pertahanan tubuh kita. Sekali lagi, bersin adalah alat pertahanan tubuh kita. Meler adalah alat pertahanan tubuh kita. Batuk adalah alat pertahanan tubuh kita. Tolong konteksnya sekarang jadi jangan balik lagi pada akhirnya adalah, aduh saya batuk nih, cari obat anti batuk atau obat pereda batuk. Demam, cari obat pereda demam. Padahal itu adalah bagian konteks. Kalau anak kita terkena infeksi, berarti si tubuhnya sedang belajar untuk menghadapi infeksi itu. Ini yang parno siapanya nih, orang tuanya atau anaknya? Anaknya enggak loh. Iya dok, dia memang demam tapi masih main. Iya dok, dia batuk tapi masih main gitu. Nah, konteksnya adalah ke sana. Kenapa kita mengikuti protokol kesehatan? Karena kita sudah punya kedewasaan. Anak kecil nggak ada, Pak. Ketika pakai masker pun asal pakai maskernya. Pertanyaannya, apakah anak kecil tidak terinfeksi? Jelas terinfeksi. Tapi apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Ingat ya, sampai data kecil, Pak. Sekali lagi, relatif kecil. Nah, artinya ketika ada infeksi virus, maka tubuh kita atau tubuh si anak akan belajar mengenal virus itu dengan membuat antibodi. Makanya datanglah imunisasi dasar. Benar-benar dikasih imunisasi, sengaja diinfeksikan. Baik oleh virus yang dilemahkan, bagian dari virus, apapun judulnya, tapi itu adalah infeksi yang disengaja. Nah, pertanyaan tadi dari Pak Haji Deni, bagaimana nih anak-anak ini yang cuek sedemikian rupa? Nggak apa-apa, Pak. Makanya saya lebih kuat ketika berbicara ke sana. Aduh, PTM ditutup lagi. Saya langsung ngenes banget karena mereka lagi seneng-senengnya. Lagi gembira ketemu teman-temannya yang selama ini hanya video call, hanya WA, dan lain sebagainya. Sekarang ketemu lagi. Itu sudah membuka, beda banget. Lagi kita jangan terlalu terpaku terhadap simptom. Pak Helmi, ketika simptom itu terjadi 1-2 hari, biasa saja. Apa sih yang dilakukan? Balik lagi ke tubuhnya. Berarti kalau terjadi simptom, terjadi gejala, tubuhnya jelek. Jadi apa mesti kita lakukan? Bangkitkan lagi, perbaikan lagi. Dengan apa? Dengan makan, dengan jamu. Ini yang paling perlu gitu loh. Artinya dengan, aduh saya kadang-kadang bingung ya. Dulu ketika kita belum ada COVID, nggak ada cerita jamu. Nggak ada cerita kunyit dan lain sebagainya, atau jahe nggak diramaikan. Seolah-olah itu tergolek begitu saja di Alfamart atau di Indomaret. Sekarang karena ada pandemi, ramai kita berbicara ke sana. Nah, saya ingin kebiasaan ini
justru ditularkan. Demikian juga dengan anak-anak kita. Saya di keluarga, mohon maaf, saya langsung menyebutkan aja satu merek katakanlah, tolak angin. Itu udah jadi kebiasaan. Pulang kerja atau masuk kerja, masuk ke rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Resepnya sama, Pak. Jadi coba berpikir yang sederhana gitu loh. Karena itu ada di mana-mana, dan mohon maaf nih karena saya kebetulan di farmasi, ketika ngelihat komposisi itu jauh lebih lengkap, jauh lebih banyak dibandingkan dengan merek lain. Bukan saya promosikan, bukan, tapi paling tidak kita belajar dari sana. Kenapa nggak ada simptom kasihkan tolak angin, biarkan dia tidur, kasih selimut, kasih bikinin sup, apalagi supnya dari sup sayur-sayuran yang beraneka ragam warna, itu kan selesai tugas kita. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ini yang harus dicantumkan jadi buat anak-anak kecil. Jadi sekarang lucunya gini, justru anak-anak itulah yang harus menularkan kebiasaan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ini jadi catatan penting. Silakan Pak Wayan. Ya, baik Pak, terima kasih. Tadi mungkin saya boleh nggak nambahin dikit, Bapak tadi pada presentasi awal ada mengandalkan bahwa pikiran adalah menjadi sentra semuanya terhadap imun gitu ya. Kemudian kalau anak kecil tidak mempunyai pikiran yang macam-macam. Nah, itulah mungkin salah satu bagaimana anak kecil itu bisa lebih bertahan, bisa menyesuaikan diri. Nah, sekedar sharing pengalaman juga Pak, dulu saya masih punya anak kecil pada waktu itu musim dingin, salju minus berapa gitu, ada suatu dokter Iran mengatakan anak saya pilek, kalau di sini sering dikasih antibiotik, malah dimarahin nggak boleh panen antibiotik, cuma dikasih resep daun-daunan, suruh main di luar, biarkan sakit, nanti pileknya keluar semua, dia akan sembuh. Kira-kira begitu nasihat yang paling ada. Jadi Bapak dan Ibu kira-kira kembali ke pikiran. Mari kita sering-sering nyanyi sama Pak Wayan malam-malam gitu. Saya persilahkan Bapak dan Ibu lain yang untuk, tadi udah 2 Bapak untuk bertanya. Saya beri kesempatan untuk Ibu untuk raise hand atau langsung bertanya kepada Pak Dokter. Nah, kalau nggak ada saya yang nanya Pak Dokter. Kenapa sih pertanyaannya virus kok muncul lagi varian A, dari Delta, ABC sampai nanti hurufnya habis gitu. Nah, misalnya kalau kita sejarah juga ada flu Spanyol gitu ya yang dulu jadi flu yang kita sekarang katanya gitu. Nah, bagaimana kenapa kok terus bermutasi, apa sebabnya? Jangan-jangan itu termasuk atau cerita hoaknya itu apa konspirasi gitu. Apa kenapa kok virus muncul macam variannya? Belum selesai muncul lagi gitu. Nah, ini penting buat Bapak dan Ibu sekalian yang lainnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan. Kita punya HP sekarang ya. Kita punya elektronik. Dulu kita tidak pernah terbayangkan adanya virus di laptop kita. Dulu kita tidak pernah terbayangkan ada virus di handphone kita. Ya. Jadi kreator dalam hal ini adalah laboratorium, meneliti dan lain sebagainya, dan terdeteksi, Pak. Jadi mohon jadi apa istilahnya ya, harus lebih lurus kita. Harus lebih lurus artinya adalah bukan berarti kita menganut satu pemikiran yang ini ada suatu konspirasi. Saya tidak peduli dengan ada konspirasi atau tidak. Saya tidak peduli dengan sana. Tapi yang paling perlu adalah yang pemikiran kita itu pasti bermutasi. Karena kreatif. Jadi kreatifnya baik secara alami. Ingat ya, kita bicara SARS-CoV-2 itu bicara kelelawar. Ingat ya, dulu kita masih ingat itu, masih terngiang di kita kelelawar. Artinya adalah satu virus yang ada pada binatang, bukan pada manusia. Katakanlah sekarang di sana sudah terjadi kekebalan yang luar biasa di kelelawar. Lalu apa yang terjadi dengan virus itu? Pasti melakukan mutasi. Kita dulu Pithecanthropus erectus. Berdiri aja susah kita, nggak lurus seperti sekarang berdirinya. Mutasi, mengalami satu perubahan, melakukan satu evolusi dan sebagainya. Demikian juga dengan virus. Ketika virus itu lepas, apalagi tadi Pak Wayan ngingetin ada konspirasi lah, nanti judulnya lagi ada senjata biologi lah dan lain sebagainya. Yang pasti sudah ada di alam. Tapi ingat, ini mohon nih, Pak Haji, Pak Helmi juga akan bisa meluruskan, Pak Ustadz juga akan bisa meluruskan, kehadirannya itu direstui loh. Kehadirannya itu diridoi loh, ada di dunia kita, di bumi kita, di kehidupan kita. Nggak perlu, jadi nggak usah ada pertanyaan lagi.
Kalau itu ada, mutasinya banyak dari mulai tadinya tidak, tadi bicaranya cuma SARS-CoV saja katakanlah, sekarang jadi SARS-CoV-2 atau SARS saja, sekarang jadi SARS-CoV-2-nya setelah SARS, setelah MERS katakanlah di Middle East, maka bergerak sekarang. Apa kalimat berikutnya yang paling kuat harus kita pegang? Gak mungkin kita menghindar dari virus. Gak mungkin virus itu hilang. Hepatitis sampai hari ini ada. Demam berdarah masih ada. Human papilloma virus yang menyebabkan kanker serviks pada wanita ada sampai sekarang. Semua virus itu ada dan kita tidak boleh saya inginnya seperti ini, Pak Wayan, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin fokusnya ke diri kita, bukan ke virusnya. Fokuskan ke diri kita. Tadi udah diingatkan selalu sama Pak Wayan, pusat pikiran kita. Pikiran kita harus sehat, pikiran kita harus kuat, jadi siap melawan apapun. Fokusnya pada kita. Sehatkan diri kita, tertawa. Tadi ada Pak Denny, Pak Haji Denny juga sama nih. Mohon maaf ya, dengan menanam bunga saja, dengan bunganya saja, dengan wanginya saja, itu sudah terapi. Dari warna saja sudah memberikan terapi kepada diri kita. Dari wanginya memberikan terapi ke diri kita. Apalagi dengan kesibukan yang lain. Kenapa? Karena kita bersatu dengan alam, kita menerima masukan dari alam. Oh, wanginya seperti ini, strukturnya seperti apa. Kita bisa menerima itu sebagai obat kita, sebagai terapi buat kita. Pertanyaan berikutnya, apakah akan terpikir COVID-19? Tidak, Pak. Saya selama perjalanan tidak berhenti, tidak mau berpikir ada COVID. Di sini udah di-delete COVID-nya. Saya tidak ada yang harus di-delete itu. Sakit itu harus di-delete di pemikiran saya. Nanti kalau dipertanyakan sama Pak Dokter, bisa nggak kita silaturahmi? Aduh punten Pak Bunung, saya lagi tepar. Nggak lucu Pak kalimat itu keluar Pak. Ini mohon menjadi catatan. Jadi sama dengan kondisi yang lain juga, kita tidak boleh ada sakit. Kalau masih ada sakit, udah mulai tadi yang Pak Helmi sampaikan. Obatnya apa? Aduh saya paling malas banget, meskipun saya pegang resep, tapi paling malas untuk nulis resep. Iya, baik. Ini COVID, ini ada lagi silakan Pak. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Mungkin di bahasa mudahkan boleh nggak ya kira-kira gini? Silakan. Di alam silakan, itu sudah ada miliaran virus. Dan di alam ini sudah ada miliaran virus dengan fungsi dan tugas masing-masing diciptakan oleh Sang Maholik gitu ya. Tugasnya macam-macam. Tadi nyebutin kelelawar. Kalau tidak ada virus di kelelawar, kelelawarnya bisa banyak karena virus terbang kelelawar pada suhu tertentu dia akan virusnya akan berkembang, kelelawarnya akan mati. Gitulah ceritanya. Nanti cerita kelelawar sayapnya hitam nanti malam lewat Gus Plus saja. Terus yang kedua lagi tadi disampaikan bahwa saya tekankan lagi pemikiran itu meningkatkan hormon gitu ya Pak ya. Terus ada teknologi tadi. Karena dulu kita tidak mempunyai teknologi yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi virus, maka seolah-olah virusnya tidak ada. Teknologi tadi punya handphone, sekarang punya mikroskop, bisa macam-macam, akhirnya tahu virus dan itu adalah penyakit. Kalau dulu mungkin wah karena kesambet jika nama iya mah didoakeun we gitunya gitu kira-kira. Oke, saya persilakan yang dari ibu-ibu dulu nih kalau belum ada yang bertanya. Dari komite nih, ibu-ibu ada 2 ibu dari komite, silakan nanya mungkin untuk merintis mengajak ibu-ibu. Yang bapaknya hadir sedikit, ya mangga. Mau tanya buat Pak Dokter, Pak, tadi pola Siapa? pikirnya Dokter. Halo, siapa ini, ya, siapa Pak? ini, siapa? Anda. Iya, Anda, ya silakan Bu. Ya, Pak Dokter, mau tanya, tadi pola pikirnya Pak Dokter bagus ya menurut saya. Jadi artinya kita memang harus menghadapi virus ini ya biasa-biasa aja. Tapi ini kan kita sudah kejadian ya Pak ya, bahwa misalnya ada di antara anggota keluarga kita yang terkonfirmasi positif Pak. Apa yang harus kita lakukan sih Pak untuk keluarga kita yang negatif gitu Pak? Itu aja sih. Oh ya. Ya, oke. Sudah dapat pertanyaannya Pak ya? Oh ya, oke baik. Dapat. Jadi Ibu Anda ini mewakili yang lain sama-sama nih, mewakili yang lain karena sama nih di keluarga kita, di komunitas Pak Haji Helmi tadi juga sama, ada yang positif atau ada yang bergejala lah, nggak usah positif lah. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Protokol sudah jelas. Sekali lagi, protokol sudah jelas. Apa sih obatnya? Tolong diambil positifnya nih. Isolasi mandiri. Untuk apa? Untuk diem. Isolasi itu kan diem, berarti tidak berbuat apa-apa sebetulnya kan. Tidak keluar rumah, tidak berinteraksi dengan yang lain. Itu sudah jelas. Tadi Ibu Kepala Sekolah udah berbicara, 10 hari. Isolasi mandiri 10 hari. Kan nggak mungkin 10 hari itu tidak mungkin diam seperti halnya di dalam kamar saja, kan tidak mungkin. Tapi kita bisa melakukan yang positif. Lakukan positif. Jadi kalau misalkan, jadi gini, balik lagi ke prakteknya. Ketika ada bergejala, saya langsung simpulkan positif. Tolong menjadi catatan ya. Ketika bergejala, simpulkan positif. Diperiksa atau tidak diperiksa sama. Lalu apa yang kita lakukan? Berarti meningkatkan imun sistemnya lagi, meningkatkan status kesehatannya lagi. Saya selalu bersemangat ketika berbicara berjemur. Ya, berjemur itu bukan bicara ini. Tolong, makanya saya katakan saya akan akan sangat melawan untuk mempermudah maksud saya. Jadi kalau kita dianjurkan berjemur jam sekian, terus kemudian berapa menit, sementara evaluasi hasilnya tidak ada kan? Sekali lagi ya, evaluasi hasilnya tidak pernah dilakukan. Buat saya yang namanya berjemur itu sampai mandi keringat baru betul. Sampai mandi keringat, apalagi kita yang udah lewat nih usianya nih. Kalau anak-anak sebentar aja langsung keluar keringat. Kita enggak. Kalau makan keluar keringat Pak kita. Kalau makan keluar. Jadi balik lagi, apa yang mesti dilakukan selama isolasi mandiri? Bangkitkan status kesehatan kita. Tadi ada vitamin, tadi menyinggung mengenai tolak angin, tadi menyinggung mengenai, saya udah menyinggung mengenai berjemur, makanan diperbanyak, buah-buahan, sayuran, atau kebalikannya sekarang. Balik lagi, kalau anak-anak kita pasti agak susah, tapi kalau kita nih yang dewasa, ini lebih bertolak belakang. Namanya juga isolasi mandiri. Apa sih namanya? Berarti bertapa. Ingat ya, bertapa. Lu bertapa itu berarti tidak makan, konsentrasi penuh, tujuannya apa? Status sehat saya. Jadi dengan diam, entah itu melakukan meditasi, entah itu tahajud, entah apapun judulnya, itu pasti akan meningkatkan status kesehatan kita. Tadi Pak Wayan udah menyinggung mengenai hormon. Ketika hormon itu bangkit, bukan bangkit ya, artinya adalah tidak ingin terganggu karena COVID-19-nya, karena gejalanya, maka pengobatan secara tubuh itu akan diselesaikan oleh tubuh itu sendiri. Jadi Bu Anda, sekali lagi, kalau ada positif di keluarga kita, nggak usah panik. Apalagi kita sudah diperiksa nih, ini mohon maaf nih sekarang, sudah ada satu anggota keluarga kita yang positif, terus kita diperiksa, kita tidak positif. Hanya satu aja misalkan, atau hanya dua, yang lain masih ada yang tidak positif. Maka tidak perlu terpengaruh. Biarkan dia di kamar masing-masing, nanti interaktifnya juga biasa, kita masih pakai masker, lakukan berjemur dan lain sebagainya, kita bisa melakukan hal yang sama. Tidak perlu membuat seolah-olah nanti akan tambah parah. Karena kalau kita mulai berpikir tambah parah, kejadian akan terjadi. Bukan pada anak yang kena, bukan anggota yang kena. Yang ketakutannya yang lebih parah lagi. Yang tadinya negatif, justru akan lebih parah. Jadi ini yang menjadi kata kunci, Bu Anda, sekali lagi, protokol sudah jelas. Obat sudah jelas, bahkan sekarang, mohon maaf nih sekarang, dilaporkan positif. Itu udah datang WA dari Satgas. Ibu positif, tolong nanti daftar Bitly-nya ini, nanti begini dan lain sebagainya, obatnya ini. Gratis. Pemerintah sudah menyediakan seperti itu, tinggal kita tidak ada lagi kepanikan. Dan obatnya apa yang saya tuliskan sama. Nggak ada bedanya sama sekali. Jadi ketemu di mana-mana pun resep saya itu bukan untuk Bandung, resep saya ini bukan untuk Bogor, resep saya untuk nasional. Saya kirimkan, saya nyunjung jepret, saya screenshot, kirim ke Kediri, ke Surabaya, ke Gorontalo, semua sampai. Dan isinya sama. Pak Wayan, ingat jadi kalimatnya kayak gitu ya. Seperti itu kira-kira Bu Anda, jadi kita tidak perlu panik, protokol lakukan dan akan sehat. Apalagi dulu puskesmas, sekali lagi, apalagi dulu puskesmas, itu tidak dikonfirm dengan pemeriksaan lagi. Setelah 14 hari kita isolasi mandiri, surat keterangan sehat akan keluar dari puskesmas. Jadi nggak usah takut dengan positif,
justru kita harus tenang, lakukan, tingkatkan status kesehatan kita. Silakan Pak Wayan, saya kembalikan kepada Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak. Intinya ya tadi prokes tetap, kemudian kembalikan percaya diri, yang tidak kalah penting adalah tetap selalu berdoa dan pasrah bahwa kita adalah diciptakan sebagai manusia sempurna. Itu adalah ujian. Oke, saya persilakan lagi Bapak dan Ibu untuk bertanya. Bapak, Bu, dibuka juga nih, silakan. Tadi Pak Denny kayaknya mau sharing ya, Pak Haji Denny. Silakan Pak Haji Denny kalau mau sharing. Oh, mau ada yang nanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Dr. Setio. Iya betul. Nah ini kan sebetulnya memang begini Pak Dokter, sebetulnya kan saya itu banyak juga sih sharing sama beberapa teman, terutama yang ada di Swedia sama di Denmark. Ya mungkin di sana juga nggak kalah sama di Indonesia, bahwa akhir-akhir ini justru mereka malah sebelum kita ya 1 bulan sebelumnya mereka sudah ini teman-teman saya tuh bergantian udah positif terpapar dan memang gejalanya berbeda-beda. Nah, pada intinya bahwa memang Omikron itu kan memang sebetulnya sudah menjadi pandemi global ya, nggak cuma di Indonesia aja. Malah justru yang pertama kali terkena itu teman-teman yang di Eropa karena mungkin pengaruh cuaca dan kondisi badan dan lain-lain. Dan sebetulnya penyakit-penyakit lain itu pun setiap pergantian musim itu pun masih selalu ada gitu, ada kayak biasanya itu kayak cacar air, penyakit lain tuh selalu ada. Nah pertanyaannya adalah biasanya kira-kira berapa lama sih itu proses, kan sekarang melonjak, Omikron di Indonesia sedang melonjak. Pertanyaannya adalah berapa lama sih biasanya waktu dari lonjakan itu turun kembali gitu, kira-kira berapa bulan, terus kemudian kira-kira bisa nggak diprediksi misalkan bulan keberapa kira-kira yang paling aman gitu kan, karena bagaimanapun terus terang aja saya sebagai orang tua dan kebetulan kami ada komorbid, otomatis mungkin bagi anak-anak kami aman. Nah yang dikhawatirkan adalah ketika anak itu OTG atau sudah terpapar atau karier dan pulang ke rumah, nah itu otomatis kan membahayakan kami gitu kan, seperti itu. Jadi sebetulnya yang di kegalauan emak-emak itu tuh bukan ke anaknya. Kalau anaknya enjoy aja, mungkin anaknya begitu kena, it's okay gitu, cuman paling meriang, batu-batu, udah selesai. Nah, yang dikhawatirkan adalah anggota keluarga lain yang di rumah, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan di negara-negara yang lain, negara maju, mungkin karena sudah kesadaran mereka, kedisiplinan, jadi mereka udah paham, iya. Kalau kamu sakit, kamu tidak usah masuk sekolah. Itu mereka udah paham dan keluarganya pun udah paham. Nah, di Indonesia kita nggak bisa menerapkan seperti itu karena kadang kan kita udah kamu sekolah aja, orang cuman pilek-pilek aja, cuman batuk-batuk aja kan gitu kan biasanya seperti itu. Nah, artinya bahwa kesadaran itulah yang kita tekankan kepada semuanya. Kalaupun mungkin nanti PTM berjalan, artinya bahwa semua pihak itu harus bisa bekerja sama. Kalau memang lagi nggak fit, kalau memang badannya lagi kondisinya memang tidak, karena bagaimanapun itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah mungkin ke depan gimana ya Pak caranya supaya kita juga memberi kesadaran itu kepada semuanya, baik anak-anak juga kepada orang tua, supaya ke depan PTM itu menjadi aman buat semuanya, karena bagaimanapun kan anak-anak tetap rindu temannya, rindu suasana sekolah dan lain-lain. Demikian Pak Dokter Setio, terima kasih. Siap Bu Irma, siap. Pak Wayan izin ya langsung ya. Ya silakan langsung aja Pak. Saya masih menangkap dari Bu Irma, saya masih menangkap satu kesan bahwa belum seimbang nih, ya. Orang tua masih dengan komorbid, ya. Orang tua masih dengan kegalauan, dengan ketakutan. Anak-anak kita itu lebih cuek. Udah semangat, itu yang lebih cuek. Apalagi ketika berbicara, cuman pilek doang, udah saya tetap sekolah aja, tidak perlu nggak usah bilang sama guru-gurunya lah. Nah. Ini jadi catatan penting karena menyangkut pertanyaan yang esensinya pertanyaannya adalah Omikron itu akan berapa lama? Itu kan pertanyaannya. Ini yang saya tidak mau sama sekali. Jadi kenapa saya silaturahmi malam ini? Berapa lamanya? Berarti tergantung kita.
sekali lagi berapa lamanya tergantung kepada kita. Saya ingin jangan ke di luar tubuh kita ya, tapi kepada kita. Artinya apa? Kalau kita lebih berani melawan COVID-19, dalam hal ini adalah Omikronnya, mohon maaf nih sekarang, sengaja dan tidak sengaja, Pak. Sekali lagi, setiap infeksi itu lebih banyak tidak sengajanya. Ingat ya, kita sudah divaksin loh. Dan ternyata kalimat hebatnya lagi, Omikron kebal terhadap vaksin. Runtuh lagi kita semangat kita. Itu yang salah. Jadi otomatis, loh terus untuk apa kemarin kita udah Sinovac 2 kali, dan di booster. Nah, saya ingin kembalikan lagi, jangan berpikir ke sana. Ya, saudara-saudara kita, atau mohon maaf kalau saya nyatakan sebagai korban sudah banyak. Ya, sampai terjadi pemakaman, bukan cuma positif dan sembuh, bukan. Di Wisma Atlet, atau bukan cuma itu, tapi sampai ke pemakaman. Ini korban sudah banyak. Kalau itu akan dilalui lagi, atau kalau itu akan terjadi lagi dengan Omikron, berarti kita nunggu 2 tahun lagi. Mohon maaf ya, sekarang kita mau nunggu 2 tahun lagi. Ampun, kita udah kemarin aja 2 tahun lebih aja kita sudah ngos-ngosan ngelihat anak kita. Isinya cuma main doang. Karena tidak ada sama sekali untuk kegiatan. Artinya kegiatan sekolahnya, apalagi PTM-nya. Nah, maksud saya sekarang gini, mudah-mudahan Pak Wayan izin banget nih, Pak Helmi izin juga, Bu Nung saya izin juga. Karena konteksnya ada di komorbid. Ibu Irma, kalau Ibu Irma masih menyatakan saya ada komorbid, berarti saya sakit. Tolong disimak sama sekali. Jadi kalau saya ada komorbid dan kemudian takut, berarti sistem imun kita juga tidak dalam untuk optimal. Pertanyaan berikutnya adalah, emang takut bisa sih sebetulnya enggak sih Pak? Takut sih enggak gitu kan, karena tetap aja saya kan masih beraktivitas juga kan di luar gitu loh. Sebetulnya kebanyakan gitu. aktivitas. Cuman lebih ke cuman justru itu bahayanya. ini aja sih lebih ke arah waspada aja gitu. Khawatir sih enggak gitu, terlalu takut sih enggak, karena saya juga kan banyak maksudnya aktivitas juga, banyak kegiatan juga. Iya gitu, cuman lebih ke saat ini memang saya lebih beberapa yang enggak terlalu ini skip gitu aja gitu. Tetap waspada lah gitu. Iya, saya senang banget. Justru ini adalah berarti kita melakukan satu preventif. Preventif itu dilakukan karena kita menyadari. Nah itu maksudnya. Betul. Tadi sudah berbicara dengan double masker dan lain sebagainya, itu menyadari. Saya sampai hari ini tetap selalu bawa double masker. Meskipun dipakai atau tidak, pakai double masker selalu saya bawa. Nah, artinya apa? Kalau kita sadar kita akan preventif, kita melakukan tindakan preventif, itu sama dengan kita mempromosikan ke orang lain yang baik. Karena kita melakukan preventif. Kita tidak perlu ada keraguan. Nah, konteks berikutnya adalah jangan sampai ada di keluarga besar nih, sekarang keluarga besar kita, dalam hal ini adalah SMA Negeri 10, itu ada yang sakit, ada yang komorbid. Nah, itu yang harus dicuci. Karena kalau sudah berbicara di komorbid, kalau gimana nanti kalau kena, gimana kalau begini, berarti jangan virusnya yang disuruh masuk, tapi komorbidnya harus diselesaikan. Jadi saya minta waktu nanti Pak Wayan, Pak Helmi, Bu Nung dan semuanya, coba kita kumpul berbicara mengenai komorbid. Karena salah pemahaman itu. Coba sekarang kita berpikir, karena udah disinggung sama Bu Irma, kita berbicara hipertensi lah. Ya, umum banget nih, banyak sekali yang kena hipertensi, tekanan darah tinggi. Apakah ada yang sembuh sampai hari ini? Enggak ada yang sembuh. Jadi sampai kapan tetap akan terjadi kalimat komorbid. Bagaimana dengan diabetes? Sama juga, tidak ada yang sembuh sama sekali. Angkanya naik terus-terusan. Yang lebih seru lagi ketika bicara overweight, kegemukan. Pak Wayan berapa? Ini mau nyindir saya, ini jadi nggak enak saya nih. Padahal Pak Wayan cuma kelihatan wajahnya loh itu. Dari kelihatan wajahnya aja dokter udah tahu loh. Jadi obesitas di Indonesia dibanggakan banget karena dari periode ke periode itu naik lagi. Ya, karena kan memang pola makannya Pak. Kita kan nasi bukan. Kalau nggak makan nasi belum makan. Betul. Itu jadi jawaban Bu Irma itu kita harus diskusikan nanti. Artinya adalah pola makan yang sehat itu seperti apa? Baik. Kita tidak boleh ada komorbid. Nah, jadi balik lagi Bu Irma, Omikron kita yang menentukan.
Makin cepat kita makin bisa menerima, dalam pengertian adalah, ingat ya, cerdas dan bijak. Makin cepat kita melakukan itu, sikap itu kita lakukan, kita akan lebih cepat. Meskipun sekarang judulnya ya, Jakarta sekarang udah mulai orange, Bali sudah di-orange-kan dengan warna itu, demikian juga dengan Bandung. Ibu, saya masuk dari Bogor itu jam 4 pagi, berangkat tadi pagi, itu harusnya berapa titik? Dari kota Bogor memasuki ke Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor masuk ke Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur masuk ke Kabupaten Bogor, Bandung Barat. Bandung Barat baru kota. Itu seluruh titik ada posnya. Tapi belum ada yang jaga. Nah, komorbid dalam hal ini Omikron itu harus selaras. Saya ingin tidak ada yang komorbid. Omikron pun sama, cepat berlalu. Mudah-mudahan di bulan Maret, katakanlah bulan depan, kita jangan berpikir yang panjang, yang bulan Maret kita sudah aman semua. Amin ya Rabbil Alamin. Silakan. Bu Irma. Ya, Bu Irma ya, jangan komorbid lagi. Cukuplah di situ. Oke, Dok. Izin saya sekarang ikut bertanya ya, Dok. Jadi salah satu sahabat saya yang kebetulan menjadi guru besar di UI gitu bilang kalau bahwasannya kecenderungan itu tidak bisa dibandingkan man by man. Misalnya tekanan darah ya. Tren tekanan darah itu justru statistik ya, kalau lo biasa 140 nggak merasa pusing, yang sehat-sehat saja ya 140. Nah, tapi akan berbeda dengan yang lain. Memang yang dibuat standar 120-80 sistol dan distolnya itu adalah yang average, yang orang banyak. Tetapi dari kembali unik kepada pribadi. Nah, komorbid dan tidak yang bisa mengetahui kalau kita nyambungkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi adalah pada diri kita sendiri. Kalau kita hakul yakin saya sehat dan saya adalah sehat dan selalu mengatakan saya sehat, insya Allah semuanya sehat, gitu ya Pak ya. Oke, saya buka lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ayo, ibu-ibu lagi, Bapak, silakan Pak Helmi mau nanya lagi, masih penasaran nih Pak Ustadz. Silakan Pak Helmi. Masih penasaran nih Pak. Oh, silakan. Kayaknya diskusi ini ngobrolnya bisa sampai pagi Pak kalau nggak terbatas Pak. Oh iya. Tadi ini tapi menarik Pak. Pertama yang saya mau tanyakan Pak Dr. Setio, benar ya Pak ya bersedia untuk melanjutkan diskusi kita nanti nih. Tadi ada masalah komorbid, bagaimana mengatasinya, terus dan lain-lainnya ya. Yang saya mau tanyakan nih Pak, dari tadi kesimpulannya kita harus meningkatkan imun diri kita, yang utama adalah melalui pola pikir, ya. Salah satunya juga diimbangi dengan tadi humor ya, terus kita nggak stres, bisa mengendalikan pikiran kita dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya yang utama ini adalah mengendalikan pola pikir kita ini, itu caranya bagaimana Pak? Ini penting. Maaf, putus-putus suaranya nggak ketangkep. Banyak banget. Ya, jadi tadi kan kesimpulan itu kita bagaimana caranya semuanya bisa diantisipasi dengan mengendalikan pola pikir kita nih Pak, untuk meningkatkan imun tubuh kita, dan kita tidak khawatir dengan adanya serangan-serangan virus, terutama virus COVID ini yang jelas-jelas nggak akan pernah hilang. Nah, yang utama itu tadi adalah mengendalikan pola pikir kita agar kita tetap sehat, imun kita kuat. Pertanyaannya bagaimana caranya kita untuk mengendalikan pola pikir kita sehingga pikiran kita itu sesuai dengan apa yang tadi Pak Setio tadi harapkan, sehingga imun kita tubuh imun kita itu kuat. Saya nangkep Pak Helmi. Iya. Bisa langsung Pak Ustadz tuh ngetes nih Pak Dokter. Pak Ustadz tuh ngetes, sebenarnya jawabannya udah tahu. Mari kita berzikir gitu, pasrah sama Allah. Jawabannya sudah tahu sebenarnya. Baik Pak Dokter, biar menegaskan jawabannya sudah tahu Pak. Silakan Pak. Saya balikan ke definisi sehat. Definisi sehat itu adalah
3 unsur di sana. Berarti pola pikir kita, fisik kita, pola pikir masuk dalam hal spiritualnya nanti akan masuk ke sana. Dan sosial. Entah judulnya sosial ini adalah sosial finansial, sosial apapun judulnya, tapi nilai saya di sini sosial ini lebih ke arah silaturahmi kita yang tidak boleh putus. Artinya adalah kita adalah makhluk sosial. Jadi kalau tidak ada PTM itu bukan manusia. Ini jadi persoalan yang berbeda. Anak-anak itu nggak mungkin mengandalkan HP. Dia tidak akan suka dengan HP, kemudian video call. Saya panggil pakai video call aja langsung di-decline. Itu anak kita. Iya. Kan Tapi sama-sama kalau Pak Helmi pacarnya sekarang. enggak, Pak. Tapi yang dewasanya juga sama, bapak-bapaknya juga sama. Tidak mau dengan video call. Artinya apa? Sekarang balik lagi ke pertanyaan dari Pak Helmi atau yang kita diskusikan sekarang. Materinya adalah bagaimana kita mendapatkan pola itu. Ingat, kalau definisinya sudah 3, segitiga katakanlah, maka semuanya bergandengan, Pak. Tidak mungkin orang itu punya pola pemikiran yang sehat kalau fisiknya tidak sehat. Makanya saya katakan tadi ke Bu Irma ada komorbid. Kalau Bu Irma secara langsung menyampaikan, saya ada komorbid, itu berarti saya sakit. Bisa diterima. Itu adalah satu pola pikir yang ada dalam benaknya, atau yang paling sederhana, yang paling sering banget lah. Dok, alhamdulillah saya sehat. Cuman saya ada asam lambung. Itu tidak, pola pikir itu tidak akan pernah sehat. Karena kemana-mana dibawa dengan asam lambungnya. Dibawa dengan sakitnya. Tadi Pak Wayan mengingatkan, adanya variabel, adanya perbedaan, adanya individual. Yang satu orang dengan orang berbeda. Yang satu tekanan darahnya sekian tapi dia aman. Dan pola pikirnya sehat. Artinya adalah dia punya pemikiran yang bagus sekali terhadap seperti yang Ibu Irma sampaikan. Saya tetap beraktivitas loh. Artinya apa? Berarti dari 3 faktor ini itu harus sinkron, harus betul-betul. Makanya selalu saya menggandengkan fisiknya gimana. Kalau fisiknya masih merasakan ada sesuatu dalam tubuhnya, apalagi masuk dalam konteks komorbid, maka pola pikirnya tidak akan pernah ketemu. Jadi artinya kita harus ngambil kesepakatan malam ini, kita tidak boleh ada sakit. Tidak boleh sakit asam lambung, tidak boleh ini, tidak boleh sering pusing. Bukan berarti saya tidak mau menuliskan resep untuk sakit pusing, bukan. Tapi konteks itu akan membawa saya masuk ke dunia sana. Demikian juga dengan COVID-19. Mohon maaf ya, kita bicara, mohon maaf sekali lagi sekarang, saya harus menyampaikan betul-betul. Di konteks yang saya lakukan sekarang. Kalau saya mengkonsumsi vitamin, karena ada COVID-19, mohon maaf ya, karena ada COVID-19, ada Omikron, maka saya salah. Pola pikir saya salah. Berarti saya menghadirkan Omikron itu dalam tubuh saya, dalam pikiran saya, dan saya melawannya dengan vitamin. Mohon jadi catatan penting buat kita sama-sama. Ya, karena kita menggandengkan adanya Omikron, adanya pandemi, dengan apa yang mesti kita lakukan. Pola pikir kita. Jadi otomatis, aduh, kalau saya tidak minum vitamin, jangan-jangan saya kena. Hilang lagi. Kita bersandar lagi ke satu titik. Satu faktor. Nah, ini yang harus kita sikapi sama-sama. Bukan berarti tidak boleh minum vitamin. Vitamin adalah unsur kimia. Kita berbicara molekulnya. Tapi molekul itu kan ada di makanan kita. Ada di buah, ada di sayur, ada di manapun. Kalau kita mengkonsumsi tidak saja tablet atau apapun judulnya dari pabrik farmasi, kita masih mendapatkan vitamin. Makanya ketika berbicara ditolak angin, kenapa saya memilih lebih tolak angin? Karena di sana bukan cuma vitamin doang yang didapatkan. Di sana ada antivirusnya, di sana ada anti itunya. Konteksnya berbeda. Menghadirkannya berbeda. Saya ingin lebih. Atau mungkin mamanya Raffi juga bisa akan menunjukkan. Kemana-mana selalu bawa shoot nasal spray. Shoot nasal spray. Kenapa demikian? Karena itu juga, ditunjukkan lagi sekarang. Inhaler. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, Pak Helmi, balik lagi ya. Tadi Bu Irma sudah bagus banget. Iya, Bu Irma sudah bagus banget. Artinya adalah kegiatan. Kegiatannya itu banyak dan selalu disertai dengan preventif.
Jadi tolong pikirkan di kita, di tubuh kita. Kita ingin sehat dengan cara preventif. Bukan mengandalkan yang lain dulu. Atas inisiatif sendiri. Inhaler ketika dipakai, Pak, itu sudah membuat suasana di sini saja sudah tidak nyaman. Bukan buat kitanya saja ya. Buat virusnya juga sama tidak nyaman. Tapi karena kita punya keyakinan, ini kan inhaler. Akan membuat saya lebih, keyakinan saya meningkat lagi. Dengan inhaler, dengan katakanlah air yang isinya pH strong exit 2,5 atau formula yang lain tinggal disemprot kan sama. Saya cangkir, bukan gelas ya, cangkir ini balik lagi ke tolak angin itu tidak diminum langsung, diseduh dulu, dihirup. Hirupnya pakai mulut kita dan pakai hidung kita. Untuk apa? Untuk membuat tidak nyaman, dan itu pedes. Nah, balik lagi Pak Wayan juga sama. Membuat suasana di sini tidak enak. Persis semua. Sehingga akan mengarahkan, sekali lagi Pak Elmi, akan mengarahkan kita bahwa kita sudah melakukan protektif loh. Ya Allah, saya sudah punten ya. Ya Allah, saya sudah. Please negatifkan. Please. Baik dok, Bapak dan Ibu semua, ya. Mohon maaf saya potong ini. Waktunya amin. Silakan Pak Wayan. 20.50, kita punya waktu 10 menit untuk closing gitu ya. Nanti saya minta Bapak untuk menyampaikan closing statement. Sebelum closing statement, saya izinkan juga coba meng-underline yang Bapak sampaikan berulang kali, bahwa pola pikir, kebiasaan hidup sehat, dan merasa yakin, pasrah kepada Allah, dan tetap protokol kesehatan. Tapi sedikit yang mungkin tadi terlupakan, bahwa virus itu menduplikasi diri di tubuh manusia. Itu kenapa kita harus pakai masker. Nah, bervariasi karena ada informasi yang ketika duplikasinya berubah. Nah, itu menyesuaikan sebagai fungsi waktu. Dan itu sudah ada virus dari mana-mana. Inti dari semua yang tadi disampaikan, bijak untuk menanggapi virus, bukan jadi parno, tetapi kita bisa menerima hidup bersama virus. Itu antara lainnya kalau kita bilang hidup bersama virus, virus itu akan selalu ada dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi sebagai bagian proses mutasi dari makhluk yang ada di dunia untuk menuju yang lebih sempurna. Kira-kira begitu Pak ya penutupnya. Saya kira waktunya sudah 20.51. Saya minta sekali lagi Bapak Dr. Raden Setio Budi Prayitno Ulama gitu untuk closing statement yang terakhir sebelum kita kembalikan kepada Bapak moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Tidak ada sharing diskusi Pak Wayan. Kenapa? Tidak ada gimana Pak? Sharing diskusi. Ada yang mau ngasih waktu sharing diskusi? Saya persilakan. Ada yang mau masih sharing juga Pak? Monggo. Saya persilakan, masih ada waktu. Dokter, sedikit saya mau sharing perihal mengenai pandemi ini Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang tadi saya sampaikan, tahun kemarin saya full 1 tahun di gugus tugas kota Pak, mendampingi Pak Wakil ngurusi pandemi ini. Memang pandemi ini atau COVID ini aspeknya bermacam-macam. Aspek kesehatan sudah pasti, sosial sudah pasti, ekonomi apalagi. Nah, tiga-tiganya ini di gugus tugas semua harus diurusi, harus dihandle. Kalau saya malah menyikapi statement Pak Dr. Setio ini luar biasa. Dalam arti luar biasa itu beda dari yang lain, Pak. Kenapa saya sampaikan beda dari yang lain? Karena saya berhubungan dengan banyak dokter perihal cara menghadapi pandemi. Kebetulan pada saat itu tahun kemarin saya dengan Pak Watu diundang ke Kemenkes untuk saya menyampaikan testimoni cara penanganan isolasi mandiri warga di rumah, karena kebetulan di wilayah kami di daerah Semplak itu tahun kemarin itu klaster keluarga terbesar se-Indonesia. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah klaster terbesar se-Indonesia. Jadi saya punya benchmark. Saya punya contoh di wilayah gimana caranya menangani COVID-19. Untuk mengenai
kasus, Pak. Kasus COVID Omikron di Kota Bogor ini per tanggal 5 ini rekor terbesar, Pak, sepanjang sejarah, 740 kasus. Webinar ini saya ikuti menindaklanjuti koordinasi kami pagi tadi dengan pihak SMA 10, Pak. Jadi kami pagi tadi koordinasi mengenai rencana PTMT di masing-masing sekolah. Saya koordinasi dengan Ibu Kadiskes, Bu Sunowo, tersebut karena Ketua Satgas dalam hal ini Pak Wali mengeluarkan SK Satgas nomor 01 2022 perihal kebijakan penghentian sementara pembelajaran pada masa PPKM. Itu dikeluarkan tanggal 2 Februari dan berakhir tanggal 7, berarti hari ini. Timbul pertanyaan dari beberapa sekolah, apakah besok sudah boleh mulai PTMT? Nah, disampaikan oleh Bu Kadis bahwa kebijakan itu ada di Kadisdik mengenai dilanjutkannya PTMT atau tetap BDR di rumah. Ini juga memang agak sedikit dispute karena diskusi mengenai kebijakan PTMT itu kan ranahnya Kepala Dinas Pendidikan. Bersama dengan Dinas Kesehatan menginformasikan tren kenaikan kasus COVID Omikron ini sudah lumayan meningkat di Kota Bogor. Terus yang kedua, Pak, menyikapi masalah pandemi ini adalah mengenai kondisi masyarakat yang sudah mulai terlihat bosan mengenai prokes. Itu saya pahami karena hampir 2 tahun lebih kita menghadapi pandemi ini. Kalau saya perhatikan memang penggunaan masker atau prokes sudah menurun sekali. Itu pertama. Terus kedua adalah mengenai perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah. Ini saya sampaikan apa adanya karena saya tidak terafiliasi kemana-mana, jadi saya bebas bicara apa aja. Banyak masyarakat yang curhat ke saya, tanda kutip, Pak Haji, kok pejabat itu boleh berkerumun? Kok kita obrak-abrik nggak boleh berkerumun? Itu yang istilahnya akhirnya membuat kami di gugus tugas bingung juga ngejelasinnya. Menjawabnya, betul. Menjawabnya bingung, karena memang benar faktanya. Contoh pada saat kunjungan Presiden di Lombok, ada kerumunan. Tapi di wilayah kita ada kerumunan langsung dibubarkan. Contoh lagi, kemarin yang masih hot, yang masih ini di Bandung, acara Imlek kemarin, begitu lautan manusia. Sementara di Bogor, obrak-abrik. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ini sepertinya Pak Dokter yang menjadikan masyarakat itu, apa sih? Bohong itu, COVID-nya bohong. Itu yang membuat kita ini agak effortnya agak berat untuk memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa saya setuju tadi yang dokter sampaikan, memang kita tidak boleh terlalu ketakutan. Ketakutan itu akan menurunkan imunitas. Saya selalu sampaikan sama teman-teman, udah bahagia aja. Kalau bahagia pasti penyakit juga kabur. Yang pertama, yang kedua, kalau untuk Muslim, untuk umat Islam itu sudah dari kita lahir mungkin sudah diwajibkan prokes. Dari mulai kita akil balik, maksudnya wudhu. Dalam sehari 5 kali kita selalu bersih-bersih. Dari mulai cuci tangan, kumur-kumur, suruh masukkan air ke dalam hidung, itu sudah membersihkan virus semua. Insya Allah, walaupun prokes tetap harus dijaga, kembalikan semua kepada yang kuasa. Yang terakhir, mengenai PTMT besok, mungkin nanti kita sama-sama, karena mungkin ini ada hubungannya Pak Wayan, Pak Dokter ya, ada hubungannya dengan rencana SMA 10 akan memberlakukan PTMT atau BDR. Saya sampai dengan jam 20.58 ini belum mendapatkan update dari Pak Wali sebagai Ketua Satgas Kota Bogor, apakah pemberhentian atau apakah SK nomor 1 itu akan diperpanjang atau tidak. Cuma informasi yang tadi pagi saya terima dari Bu Kadiskes bahwa kebijakan itu nanti ada di Kadisdik, Kepala Dinas Pendidikan. Apakah akan PTMT atau BDR.
Saya rasa itu yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Insya Allah saya setuju dengan Dr. Setio. Yang penting happy, bahagia. Nanam-nanam pohon di rumah lah. Terima kasih Pak Denny. Pak Denny ini aktivis di Kota Bogor ya Pak Denny ya. Amin, amin. Saya sih bukan aktivis Pak. Saya itu jadi kalau boleh dibilang tersesat di jalan yang benar Pak. Pegawai ya. Pak Denny tinggal di Yasmin situ ya, dekat Satpam itu kan? Saya di Semplak Pak. Di Semplak, ya oke. Ya. Baik, terima kasih sharingnya. Saya kira tidak harus disimpulkan, tapi nanti ya, mungkin betul. Bu jelas sudah sangat jelas pesannya bahwa prokes tetap dijalankan. Kita juga harus tetap happy dan sebagainya. Kita tunggu keputusannya dari Pak Wali. Apakah masih besok masuk? Kalau tidak ada pengumuman berarti nanti yang jawab Bu Haji Enung. yang punya. Jadi kalau misalkan kalau SMP sih udah keluar, SMP udah lanjut PJJ Pak. Kalau SMP ini. PJJ ya sudah ada ya. Ya SMP, jadi sampai minggu ke depan PJJ. Cuma nggak tahu SMP. Oh ya dari Kepala Dinas Pendidikan Kota sudah PJJ ya Bu ya. SMP kebetulan adiknya Juno udah, jadi udah diinfo bahwa tadinya harusnya besok mulai PTM, tapi 50%. Cuman tadi sore sekitar jam berapa ya diinfo lagi bahwa PJJ diperpanjang kalau untuk SMP seperti itu. Ya, mungkin kalau tidak ada keputusan saya masukkan ke Bu Haji Enung atau Bapak dan Ibu Guru, Dewan Guru sekalian yang nanti mengambil keputusan. Tadi saya sudah share juga di kolom chat yaitu SK 4 Menteri yang terbaru, apa yang berbeda dan bagaimana apakah perlu PJJ atau tidak. Tapi silakan diambil keputusan, nanti bisa kita chatin di belakang ini untuk mengambil keputusan. Oke, untuk sementara mungkin sambil menunggu keputusan diambil kebijakan apa. Bu Haji yang punya kewenangan dalam hal ini. Tentu saja ketika menyampaikan keputusan itu tanggung jawabnya juga ada di Bu Haji. Begitu Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila saya ada banyak kesalahan, kekurangan dan ketidaksopanan saya ketika membawakan acara ini dengan segala macam keterbatasan. Pengennya ngobrol panjang lagi tapi waktu juga yang kita batasi, kita punya juga kesibukan yang lain. Saya kembalikan waktu dan kesempatan ke Pak Haji Deden untuk melanjutkan acara. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kebersamaan malam ini untuk dialog interaktif ini banyak manfaatnya. Kita banyak bertambah wawasan, bertambahnya pengetahuan. Ya, ini alhamdulillah. Ini dokter luar biasa sekali ya materi tentang pendidikan ya dalam ini 1 semester 2 SKS dilaksanakan 2 jam. Luar biasa, ini banyak manfaatnya. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih. Sebelum diakhiri ada yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala. Ibu Haja. Pak Haji, Pak Deden, mungkin bisa nggak kita buat sesi foto bersama, semua buka kameranya, mungkin sebagai kenang-kenangan kan jarang sekali kita ketemu ya. Oh siap, nanti oleh Pak Wayan atau oleh Bu Hesti nih? Ya. Bu Hesti. Ya, oleh Bu Hesti. Tutup dulu spotlightnya, nanti biar semuanya bisa ini ya. Iya. Oh, siap. Ya mungkin sambil berjalan foto ya. Berkaitan dengan PTM yang akan kita laksanakan untuk sementara, kami juga masih menunggu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, gitu kan, seperti itu. Untuk sementara kan kami menyampaikan bahwa PJJ itu sampai dengan tanggal 8, jadi masih sampai dengan besok, gitu kan, seperti itu. Nanti keputusannya tanggal berikutnya apakah dilanjut dengan BDR atau PJJ atau dilanjutkan dengan gabungan dengan PTM, insya Allah besok akan segera disampaikan. Ya, itu saja mungkin. Bapak dan Ibu izin mungkin pada buka kamera sehingga kita bisa ambil gambarnya. Ini ada 2 sheet gitu. Mohon untuk buka gambar ya. Sambil menunggu buka gambar.
Iya, kita kenalan sambil kelihatan lewat wajah jauh. Siapa tahu kita ketemu di suatu tempat kan bisa say hello, hai gitu. Pak Haji Denny juga tahu. Bu Haji, sambil menunggu ya Bu Haji, Bu Kepala Sekolah, seandainya itu 50% gitu kan. Kadang-kadang kesulitannya adalah mungkin bagi guru harus menyampaikan materi yang sama kepada teman-teman adik-adik kita yang atau anak-anak kita yang di sekolah belajar dan mereka yang pelajaran langsung. Nah, nanti mungkin perlu dipikirkan, kita pikirkan bersama bagaimana caranya sehingga kawan adik-adik kita yang ada atau anak-anak kita yang ada di rumah itu bisa menyimak apa yang diajarkan di sekolah dan bisa paralel kalau mereka di rumah atau di sekolah sama saja cuma tempatnya yang berbeda. Atau kemudian teman-teman juga yang kebetulan isoman menggunakan teknologi gitu, sentuhan teknologi mereka bisa live melihat streaming di YouTube atau bagaimana caranya nanti supaya dimungkinkan. Oh, tadi diajarin ini. Jadi gurunya juga tidak repot harus menyiapkan 2 materi tetapi anak-anaknya juga merasa interaktif walaupun terbatas. Nanti kita bicarakan itu mungkin bersama Pak Helmi tentu saja sebagai ketua komite dan support Bapak dan Ibu sekalian tentu saja sangat diharapkan. Keterbatasan sekolah juga banyak tentu saja gitu ya Bu Haji ya. Nanti saya yakin dari orang tua yang ada di sini akan ini masih banyak yang belum buka kamera. Atau gimana Bu Haji? Silahkan diambil gambarnya kalau ini. Ya, kita hitung sampai 5 ya kalau masih belum. Ya, 1, siap, silakan. 2, 3, 4, 5. Saya ambil di gambar di halaman 1 dulu. Di halaman 1, kemudian dilanjutkan di halaman 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Pak Haji, silakan Pak Deden, silakan ini ditutup. Yang buka tadi Bapak kan ditutup harus tanggung jawab. Siapa buka tutup. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya terima kasih atas kehadirannya. Ya lebih utama saya mengucapkan terima kasih yang terhingga dan merupakan suatu kehormatan ya kepada Pak Dr. Raden Setio Budi Priyatno yang sudah memberikan penjelasan sehingga di dalam interaktif ini ya luar biasa sekali materi yang tersampaikan ya. Begitu juga ucapan terima kasih kepada Pak Helmi, Pak Wayan, Bu Anda, Bu Irma, kepada pengurus tim komite dari SMA 10 yang luar biasa yang selalu mendukung aktivitas ini. Mudah-mudahan ya harapan orang tua dan anak-anak kita ini bisa PTM berjalan dengan baik. Begitu juga tadi ada Pak Haji Denny, ya mudah-mudahan informasinya dari Pak Wali Kota ini bisa diinformasikan lebih cepat sehingga ini menjadi dasar untuk penyelenggaraan nanti PTM. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf aktivitas Ibu istirahatnya terganggu, tetapi manfaat yang kita laksanakan malam ini ya luar biasa sekali untuk meningkatkan imun kita, bahwa kita itu ya harus sehat, tersenyum, dan berpikir yang selalu sehat, dan sehat. Ya. Kita akhiri pertemuan ini, kita sama-sama tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Sami-sami, Bu Yunus.